Ya, pengamatan hilal untuk menentukan Ramadan atau Idul Fitri biasanya akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu apakah Ramadan dan Idul Fitri umat Muslim Indonesia kali ini akan berbeda? Kita sudah bersama Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Thomas Jamaluddin. Selamat siang, Pak Thomas. Pak Thomas. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Thomas. Nah, ini mengapa BRIN menyebut akan ada potensi perbedaan satu Ramadan dengan yang sudah diumumkan oleh Muhammadiyah? Seperti apa, Pak? Ya, jadi dengan menggunakan kriteria MABIMS, tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dan elongasinya adalah elongasi geosentrik. Wilayah yang memenuhi kriteria tersebut hanya wilayah Aceh. Sedangkan wilayah yang lain itu masih di bawah kriteria. Jadi kita akan menunggu hasil rukyat besok saat maghrib di wilayah Aceh. Kalau berhasil, maka itu sidang isbat akan memutuskan satu Ramadannya jatuh tanggal 1 Maret. Ya. Tetapi melihat kondisi bahwa dengan ketinggian hanya 4,5 derajat, kemudian elongasi pas pada batas kriteria 6,4 derajat. Ini menunjukkan bahwa hilal tersebut sangat tipis sekali dan ketinggiannya juga masih belum terlalu tinggi. Ini ada potensi sulit dilihat dan potensi gagal ru'yatnya bisa terjadi, apalagi kondisi cuaca saat ini kemungkinan mendung dan hujan juga bisa terjadi sehingga ada potensi gagal ru'yat. Kalau di wilayah Aceh dan sekitarnya ini gagal ru'yat, kemungkinan pada saat sidang isbat ini akan terjadi perdebatan ya. Karena ada yang menganggap bahwa kriteria sudah masuk sehingga berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama 1981 hasil hisab tersebut bisa dijadikan dasar putusan. Kalau ini yang disepakati, maka 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1. Tetapi kalau mendasarkan hasil ru'yat yang mungkin gagal terlihat, bisa jadi sidang isbat akan mendasarkan pada hasil ru'yat yang tidak berhasil tersebut, sehingga bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Ramadannya mungkin jatuh tanggal 2 Maret. Jadi memang kita perlu menunggu hasil sidang isbat dan mudah-mudahan pada sidang isbat tersebut ada kesepakatan apakah tanggal 1 atau tanggal 2 kalau hilalnya tidak berhasil. Baik, Pak Thomas, lalu apa sebenarnya perbedaan kriteria hilal dan hisab dalam penentuan awal Ramadan ini, Pak Thomas? Ya, kriteria yang digunakan di Indonesia itu umumnya menggunakan kriteria MABIMS ya, yang disepakati oleh negara-negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia dan Singapura. Walaupun sebenarnya di negara-negara MABIMS yang lain, Singapura, Malaysia, dan Brunei itu menggunakan kriteria elongasi toposentrik sehingga mereka kemungkinan mengumumkan tanggal 2 Maret. Malaysia dan Brunei sama halnya seperti Indonesia itu mendasarkan pada ru'yat juga. Jadi hasil hisab ditambah dengan hasil ru'yat. Nah, di Indonesia ada juga ormas yang hanya mendasarkan pada hasil hisab saja dengan kriteria yang berbeda. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, itu sudah memastikan 1 Ramadannya jatuh tanggal 1 Maret. Persis juga hanya mendasarkan pada hasil hisab saja, sudah memutuskan 1 Ramadannya juga tanggal 1 Maret. Tetapi ada ormas-ormas yang lain yang juga difasilitasi oleh Kementerian Agama, yaitu mendasarkan pada hasil ru'yat. Nah, hasil ru'yatnya ini yang berpotensi gagal ru'yat, sehingga nanti pada sidang isbat itu akan diputuskan. Bisa jadi dengan hasil ru'yat yang apapun nanti, itu memutuskan seragam tanggal 1 Maret berdasarkan hasil hisab dan ru'yat. Tetapi kalau ru'yatnya gagal,
ada kemungkinan juga diputuskan tanggal 2 Maret. Itulah kondisi yang ada, karena di Indonesia ini ada pengamal hisab dan ada pengamal ru'yat, dan Kementerian Agama harus memberikan layanan kepada semuanya secara setara. Baik. Nah, selanjutnya Pak Thomas, ini mungkin lebih teknikal begitu ya. Bisa dijelaskan mengapa hilal harus tampak 3 derajat untuk menentukan awal bulan di tahun Hijriah? Ya, untuk terlihatnya hilal itu setidaknya ada 2 syarat. Pertama, dari segi fisik hilalnya, apakah hilal tersebut cukup tebalnya atau sangat-sangat tipis sekali. Itu biasanya parameter yang digunakan adalah elongasi atau jarak bulan dan matahari. Nah, perlu diperhitungkan juga gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja. Ya. Saat matahari baru terbenam, cahaya di ufuk barat itu masih cukup terang. Itu sebabnya kemudian ada kriteria ketinggian. Jadi dengan ketinggian hilal di atas 3 derajat, itu syarat minimal untuk hilal itu bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja. Jadi dengan persyaratan ketinggian tersebut diperkirakan wilayah yang bisa melihat hilal itu hanya wilayah Aceh saja. Dan ini nanti para pengamat banyak yang melakukan pengamatan di Aceh, demikian juga di wilayah lain. Tetapi kalau di wilayah lain karena memang belum memenuhi kriteria, kemungkinan besar memang tidak berhasil. Tetapi yang di Aceh ini yang kita tunggu hasilnya, apakah hilal terlihat atau tidak. Jadi masalah ru'yat hilal itu sesungguhnya adalah masalah kontras ya, antara hilal yang sangat-sangat tipis sekali dengan cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup terang. Baik, berarti singkat aja mungkin dari Anda, dari pengamatan dari BRIN sendiri, apakah puasa di Indonesia akan dilakukan secara serentak ini Pak? Ada potensi tidak serentak, tapi kemungkinan untuk serentak juga bisa. Jadi ini yang kita memang belum bisa pastikan hasil. Artinya masih 50-50 begitu ya Pak ya? Tetap kita harus menunggu hasil sidang isbat. Ya. Baik, terima kasih Pak Thomas Jamaluddin atas informasi dari Anda. Dan Pak Thomas, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu Pak Thomas. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pemirsa, demikian tadi.